Halo, hey ho, Cak Solo bentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini dan tonton sampai habis. Makasih, salam olahraga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Salam olahraga. olahraga. Selamat malam. Jumpa lagi bersama kami di Titik Putih Podcast. Malam ini kami kedatangan narasumber dari apa ya? Narasumber sahabat kami yang bisa dibilang kalau nggak ada dia ini Anthem itu nggak ada ya gitu ya Madan ya. Iya kan gitu, Anthem itu nggak ada. Nah, jadi langsung saja kita ke narasumber kita malam ini ya. Ini dia dengan kawan kita Mod. Apa kabar Mod? Baik. Baik ya. Mod ini atau yang orang kenal Erdian Rizky, nggak ada sih yang kenal ya Madan ya. Erdian Rizky nggak ada yang kenal ya. Mana ada yang kenal? Mod Jogal ya. Mod Jogal banyak yang kenal ya. Mod inilah yang bisa kita bilang pencipta Anthem PSMS, judulnya apa tuh? Demi mimpi kita. Demi mimpi kita. Ini orangnya nih. Jadi di luar sana yang belum tahu kan gitu ya Maden ya. Mungkin banyak yang belum tahu. Mungkin banyak yang ya belum kan? tahu siapa sih orang yang menciptakan lagu ini gitu kan. Bisa diceritain nggak buat berapa orang yang menciptakan Anthem ini gitu? Kapan Proses terjadinya lah proses ya kan. terjadinya itu seperti apa, kayak mana gitu. Prosesnya terjadinya itu gimana ya, secara spontanitas saja. Uhuy. Gitu. Spontan Jadi komen. kita melihat kawan-kawan kemarin itu ada di sekretariat sedang nulis lagu, buat lagu. Jadi keinginan dari aku pribadi aja, aku ambil gitar, coba dari mana ngambil nada. Nah, itu langsung aku buat nada. Itu pertama kali lagunya tuh hanya dapat nadanya tuh untukmu kebanggaanku. Udah Awalnya itu. cuman itu. Awalnya cuman itu aja. Cuman itu jadi panjang ya. Awalnya cuman itu. Cuman itu. Jadi di situ juga terlibat juga ketua basis Sukinsu Iwan Tolop, yang kemarin itu dia waktu pembuatan lagu itu dia sedang tidur. Nah, kita coba bangunkan, aku buat gitar, main gitar, cari nada, karang lirik, dia yang menulis sambil nyanyi. Jadi pembuatannya itu ya Refleks ya. refleks, spontanitas ya. Uhuy. Apa yang ada di dalam pikiran ini dikeluarkan, dan Bung Tolop itulah yang menulis. Berarti berdua nih antara Mbot dengan Iwan Tuluk. Ya kemarin tuh berdua ya kan, jadi sempat juga kita ada di catatannya itu dua. Yang gondrong-gondrong itu orang. Ya, Oh. di catatan kami waktu buat itu duo Cina, cuman di situ kami ada sedikit pengkoreksian oleh ketua umum kami kemarin itu, Oh. Bang Lawrence Simorangkir. Ya. Jadi dia juga sedikit menambahi itu satu yang kumasukkan dalam lagu itu, Oh. kami setia bersamamu. Itu dari Abang Itu Pak Lau. Palau. Oh, berarti digodok bersama ceritanya Anthem ini ya. Ada nggak rencana mau dijadiin rekamannya kan gitu kan, Maden kan hak paten udah pasti kan gitu kan. Hak paten tuh harus, hak cipta itu kan harus, ya nggak kan gitu kan. Karena juga kan pernah aku dengar Anthem itu dibikin kayak apa ya, kayak udah banyak yang diubah gitu, ada yang ke pernah dengar kan di sosmed juga ada tuh kalau nggak salah aku tuh yang versi rapnya apa sih itu ya, Foundation iya itu, kan, iya Rap Foundation. Maksud aku kan biar mungkin yang dimaksud RG itu Anthem itu dibikin dalam satu kemasan memang betul-betul Anthem, dan nanti ketika SMS apa itu nggak usah lagi pakai ini, jadi tinggal
tinggal dikasihkan sama panitia melalui pengeras suara aja, jadi tinggal ngikutin aja semua. Kalau pribadi sih udah sering bicara juga kan sama ketua umum. Nah, itu mungkin dalam waktu dekat kita buat sering. Jadi kalau Ah, dari kawan-kawan yang buat versi Rap Foundation kemarin itu, ah, ya kita senang gimana ya? Atau ah. memang kekurangan alat kemarin itu, jadi kurang. Jadi mereka lah yang bisa mengcover kan ya, selama itu masih izin dari sekretariat atau apa ya kita no problem, Nggak masalah ya. nggak masalah. Tapi jangan ada pengakuan. Nah itu yang kita antisipasi, Mon. Maksudnya kan kayak seperti bilang Mak Den tadi. Ya kita ini masa bodoh aja lah orang mau menilai kita seperti apa. Hak orang itu kan wajib dihargai. Kan gitu Mak Den ya. Orang buat lagu itu nggak gampang, bosan gitu kan. Prosesnya panjang kan gitu kan. Kata-kata itu nggak sembarangan kan. Ada maknanya semua kan gitu kan. Untukmu kebanggaanku kan gitu kan. Untukmu kebanggaanku itu kan kata-katanya dalam, memang sederhana kan gitu kan. Ya kita buat ini kan untuk kebanggaan kita kan gitu. Nah, maksud aku gitu, jangan sampai ada orang yang dengan berani mengklaim karena kita nggak mendaftarkan hak cipta, bahwasannya itu punya kita yang buat kan gitu kan. Nah, aku rasa mungkin dorongan dari kawan-kawan di kelompok supporternya Bot sendiri ya kan Bot. Mungkin butuh dukungan juga kan gitu kan, agar itu segera terrealisasi ya kan Mak Den kan, untuk di hak paten kan bahwasannya ditulis di situ demi mimpi-mimpi kita ciptaan itu harus ya kan gitu kan. Nah itu harus, jadi walaupun itu dibawa sama siapapun orang-orang di Medan ini, nantinya tetap ada ciptaan siapa kan gitu, itu kan harus di hak patenin kan gitu kan. Nah di situ yang harusnya kita lakukan kan gitu kan. Nah anthem gitu kan. Kalau dulu anthem itu nggak terlalu populer sekarang ya Mak. Iya. Malah kayaknya lagu-lagu biasa aja ya, lagu untuk klub kan gitu kan, nggak anthem ya. Di masa sekarang gitu, apa anthem itu apa sih gitu, kayak gitu, apa sih anthem gitu. Orang kan mikirnya kan, orang awam anthem ya lagu kan gitu. Tapi kan sebenarnya bukan itu ya kan, banyak yang lebih spesifiknya gitu kan. Anthem tuh apa? Biar kawan-kawan juga ngerti gitu. Kalau aku pribadi ya, awal nulis lagu itu kita nggak kepikiran untuk jadi anthem. Ya kan? Jadi itu ada juga yang terlibat dari ketua umum sama sekjen, itu ada terlibat juga. Jadi ada di situ pun juga ada senior kita, Abang Denny Rinaldi. Mak Den juga terlibat, banyak ya. Ada yang terlibat. Jadi Hobi terlibat ya sekarang ya. gimana ya? Terlibat aja. Kita nggak aku sendiri pribadi nulis lagu itu nggak ada kepikiran untuk jadi anthem. Iya. Dan itu pertama kali dinyanyikan sama kawan-kawan supporter itu di Kebun Bunga, basis dari Sukinsu. Itulah mereka lah yang pertama kali nyanyikan di situ di Kebun Bunga itu. Jadi ketika itu dari Sukinsu itulah, ketika siap pertandingan mereka lagu itu. Jadi aku pribadi ini. Jadi itulah digodok itu diciptakan tahun 2000 berapa ya, Bulan puasa itu. 2018 itu ya kan Mak, 2017 bulan puasa itu sekitar jam-jam 2 menjelang sahur itu. Nah itu harus kita hak paten kan. Terus makanya yang tadi mau aku tanya gitu kan, sebenarnya anthem itu apa sih Mak Den ya? Apa sih anthem itu? Gitu. Apakah dia seperti mungkin kayak lagu kebangsaan mungkin ya? Apa sih? Disamakan seperti itu. Lagu kebanggaan ya, bisa jadi seperti itu kan gitu kan. Penting nggak sih buat anthem untuk Kalau klub gitu? menurut aku sih ya penting aja sebagai pengenalan, seperti tim-tim kebanyakan di Liga 1, Liga 2 masing-masing tim udah mempunyai anthem. Jadi ketika kita bilang
tanda-tanda atau apa gimana kita bilang gitu. Eh, Gimana ya? Apa namanya kalau kita bilang tuh ya? Kalau kita sebagai apa gitu? Anthem itu untuk tim itu sebagai apa? penghormatan. Penghormatan dari gimana ya? Kita bilang Dari supporter untuk tim gitu. dari supporter untuk Tim, tim ya. dan tim pun Bentuk dedikasi gitu. itu dia Bentuk pasti. dedikasi ya. Dedikasi. Bentuk dedikasi kita kepada tim gitu kan. Nah, dengan aku rasa ya dengan udah banyak sangat-sangat banyak kemajuan juga khususnya di Medan sendiri ya kan Bot kan. Udah lebih kreatif kan gitu kan. Harusnya ya lebih diperbanyak lagi kan hal-hal begini ya gitu. Nah, Bot sendiri lah gitu. Mungkin kawan-kawan apa nggak capek gitu. Istilahnya capeknya gini. Kita mampu nih buat lagu kan gitu ya kan Mak Dan kan. Kita mampu menciptakan lagu walaupun sederhana, walaupun itu entah tuh 3 bait 2 bait di stadion kan gitu kan. Ya kan, untuk semangati pemain di atas lapangan. Ya nggak gitu. Nggak harus kita copyright namanya gitu ya. Ya memang sih nggak ada sih yang namanya Copy support paste, copyright. copy paste ya. Copy paste. Nggak ada sih yang namanya supporter di Indonesia ini nggak copy paste lagu ya, Bu. Tapi nggak capek gitu. Mengcopy Gimana ya? gitu. Aku sih harapanku tuh untuk kita khususnya di selatan lah ya kita bilang. Hah? Gimana ya? Pengennya sih kita bawa lagu kita pribadi. Ya, Ya, pengen kali gitu. Bawa lagu-lagu pribadi yang kita Hah? milik selatan sendiri. Ah. Kita kan ada supporter di Medan ini ada 3, Hah? ya kan? Ya mereka dengan lagunya masing-masing. Ya, Ya kita juga dengan lagu kita, tapi ya dengan menggunakan apa yang kita buat. Karena potensi-potensi di basis ini banyak. tapi belum Cuman berani. mungkin ini ya, aku perhatikan basis-basis ini kan mungkin entah segen untuk menyampaikan bahwasannya bang ini lagu kayak mana ya gini. Nah, Kalau aku bilang ya sih, jangan diinin lagi gitu, jangan Jadiin budaya ya. iya dijadikan budaya dia. Ngapain lagi harus malu sih, sampai kapan sih harus seperti itu terus. Iya. Kayak mungkin nih, ini saran dari aku sih ya, apakah perlu dibikin momen kawan-kawan itu dipancing dengan seperti apa namanya, seperti festival atau apa gitu namanya kan, Lebih berkarya. untuk lebih dia bisa ini aku ada loh, kenapa Menunjukkan potensi dia, Mak, ya? potensi dia kan ada gitu. Coba kawan-kawan itu lebih ada space untuk kawan-kawan itu. Memang sayang loh misal kayak di Angkir kan sendiri kan ada tempat gitu kan, sayang kalau nggak dimanfaatkan, entah bentuknya cuma akustikan aja kan nggak ada masalah sih. Kayak bikin misalnya malam minggu nih, silakan perform, siapa mau bawa lagu sendiri kan, jadi udah Temanya nongkrong musik aja ya nongkrong kan. musik aja ya kan. Temanya Orang- nongkrong musik aja kalau gitu. mungkin kalau bentuknya akustikan ya saya nggak terlalu mengganggu sih. Ya, kalau untuk akustikan mungkin nggak mengganggu. Iya Nah, nggak terlalu. itulah yang aku bilang gitu kan. Kita nih baru satu anthem. Ya nggak? Baru satu anthem. Tapi udah bisa dibilang hampir satu stadion Teladan itu ketika anthem itu berbunyi, hampir semua sudut tribun itu ikut nyanyi anthem itu. Berarti kan jelas bahwasannya anthem itu diterima. Kan gitu kan? Diterima dengan penonton-penonton lain. Bukan kelompok-kelompoknya aja, penonton umum pun juga menikmati anthem itu. Kan gitu, Mod. Nah, langkah selanjutnya yang pengen Mbot dan kawan-kawan lakukan apa? Apakah ada mungkin anthem baru untuk di kompetisi yang akan baru nanti kan gitu kan Mak Dan kan, atau cen-cen yang baru yang memang benar-benar karya sendiri gitu. Kalau aku anthem tuh nggak usah diganggu lagi sih. Itu aja ya. Nah, itu aja. Tapi Cen-cen kalau sendiri gitu.
Kalau bentuknya Chen ya ataupun Chen lagu-lagu ya, ini itu ya aku pribadi ya pengennya berharap dari kawan-kawan itu jangan malu-malu lagi gitu ya kan. jangan orangnya itu lagi yang buat, harus ini lagi perlu. Padahal udah dikasih lampu hijau nih ya. Iya, Silakan masuk terbuka gitu, terbuka ya. kita di sekretariat itu terbuka, siapa yang punya lagu dibuat. Ya mungkin itu kayak yang gue bilang tadi, Bot. Akustikan aja. Malam minggu kan biasa kan rame itu pada ngumpul kan. Karena Apalagi udah terjadwal. Rame datang main, wah ini lagu kami. nah, kan berarti gini, Bot. Udah ada lampu hijau dari kalian ya, dari kawan-kawan, bahwasannya nggak harus kami aja gitu, siapa aja. Berarti kan kelompok supporternya ini udah jadi juga wadah kreativitas lah. ya, kreativitas kawan-kawan harusnya semua boleh, silakan kan gitu kan. Nah, sebenarnya problem anak-anak itu hanya keberanian kah gitu, kurang keberanian kah gitu. Ya itu dia tadi, gue bilang tadi, mungkin banyak ya potensi-potensi. Kayak kita kemarin pernah mengadakan outbound apa makrab tuh, Mak? Yang kemarin di Sibulangit yang kita suruh buat lagu. Outbound kan? Banyak itu kan. Banyak lagunya. Jadi Bisa orang bikin sendiri-sendiri per kelompok. tanpa menjiplak lagu nada atau cen-cen luar. Iya ya. Jadi hanya sebatas itu. Jadi mereka tuh kayak segan mau datang ke sekretariat atau apa kan, entah karena abang-abangan di situ apa kan, padahal kita welcome. Jadi itulah yang kita harapkan dari kawan-kawan di basis atau siapapun yang punya lagu memang khusus untuk MS ya kita nyanyikan. Buat sendiri di kalangan kelompok supporternya ini, kita bilang aja lah Smack Hooligan ya, iya kan gitu. Sebagai apa, Bud? Nah kalau aku sih sebagai wakil ketua umum 2 Bidang keanggotaan. Kreativitas juga ya itu ya, termasuk ya, itu semua ngerangkap ya. Ya itu termasuk. Selain anthem musik ya kan gitu kan untuk klub, prosesnya koreo juga keterlibatan juga ya, Bu? Keterlibatan juga Di situ ya. Bisa kita bilang udah semakin ini ya Maden ya. Berkembang, sangat berkembang dan luar biasa. Modernnya itu terasa, ya kan gitu. Modernnya itu terasa. Kayak mana dibilangnya? Mungkin ya, bukan karena aku orang Medan sendiri, enggak. Mungkin yang aku lihat, memang di Medan ini tingkat rasis dalam kesporterannya sangat minim ya. Minim lah. Enggak kayak di luar-luar itu yang rasisnya gila kan gitu. Nah, yang aku lihat di Medan ini luar biasanya itu setiap kelompok supporter itu minim rasis ya. Itu apresiasi juga kan gitu kan, Murkan. Nah, anthem udah kan gitu kan. Kebetulan buat nih bidang keanggotaan juga kreativitas anggota semua mencakup. Nah, koreo kan gitu. Memang murni koreo itu PSMS main nih, haruskah kita memutuskan langsung koreo ini kita buat gitu? Kalau tuh gini ya, kita juga di Smack Hooligan itu ada timnya. Jadi ketika melakukan suatu pertandingan, itu dari tim kreatif Smack Hooligan mengajukan sama ketua umum, dan itu ketua umum lah yang mengesahkan atau apa, menggodok harus itu ya? menggodok itulah untuk itu. Jadi di Smack itulah ya, tim kreatif itulah yang mengajukan hari ini koreo pertandingan ini gini, dia aja yaudah mainkan, kata ketua umum mainkan Gitu. Berarti kayak gitu ya. Jadi kalau ininya secara teknis secara pengesahannya dari ketua umum, secara teknisnya baru tim kreatif yang bekerja. yeah. Nah maksudku gini loh, Bot, dengan posisimu sebagai waka 2 yang membidangin anggota dan juga termasuk kreativitas, bukankah itu jadi lebih enak sebetulnya, Bot? Kau memancing kawan-kawan kayak yang ku bilang tadi sih, ada satu waktu dibuat jadi memang satu hari ini memang
khusus nih untuk kita menunjukkan kreativitas kita. Jadi ketika ada, dan itu mungkin bisa jadi meminimalisir cen-cen atau yang lainnya yang masih mengikutin dari luar gitu. Kalau aku pribadi ya pengen seperti itu sih, ke mana ya dibilang, apalagi sekarang ini lagi musim pandemi udah setahun lebih kita ngumpul-ngumpul pun dibubarkan, dibatasi ya. Jadi setahun ini asli kita tanpa kegiatan, mau buat kegiatan pun nggak bisa. Banyak kan prosedur-prosedur yang harus diapai, harus protokol inilah, protokol ini. Jadi gimana ya, kedepannya seperti itu. Memang udah kami ada juga kepikiran kemarin tuh sama ketua umum kan, pengen kayak mana ya, buka apa ya gitu ya, yang kayak Mak Den bilang tadi. Cuman tahun berapa tuh ini, tahun 2019 itu ada sempat kepikiran kami seperti itu, pengen menjalankannya di tahun 2010 ini kan, 2020 tapi itu dia tadi terbentuk sama pandemi ini. Jadi ya apapun yang udah direncanakan sama kawan-kawan, udah kami bicarakan apa, jadi semua ya nggak bisa blast ngapain gitu ya, blast langsung habis. habis. Tapi memang kredit poinnya kan udah punya wacana, kan gitu, udah punya wacana. Ya memang wacana kita ini kalau selama pandemi ini wacana tinggal wacana kayaknya, kan gitu kan. Kita nggak mungkin melanggar aturan ya kan, gitu kan. Nah, tadi mau bilang kan ada tim kreatif di Snack sendiri, kan gitu kan. Beda ini nggak gitu, apa namanya, beda struktur nggak gitu tim kreatifnya? Atau tetap dalam pantauan Waka 2-nya, atau tetap dalam pantauan apa namanya, ada nggak bisa memutuskan mereka walaupun mereka tim kreatif gitu kan, mengambil langkah yang mereka kreatifkan gitu. Gimana ya, kita cuma ngasih masukan aja sih sebenarnya. Kalau misalnya apa yang mereka bilang untuk buat satu pertandingan ini buat koreo misalnya 01 ya, kita hanya bilang nggak usah lah 01, tapi buat aja angka 11 gitu aja, ngasih masukan. Tapi Jadi, mereka kita bebas nggak berkreasi ya. Tim kreatif itu nggak pernah kita batasi. Ya, tapi jadi apa yang bebas, mau mereka buat, kita hanya apa aja namanya, ngasih masukan, Dan koordinasi lah. koordinasi ya, Mengarahkan ya. mengarahkan. Harus jangan sampai trouble lah istilahnya gitu ya, makanya jangan sampai trouble ya. Tanpa sepak bola setahun kegiatan juga, mungkin kawan-kawan Snack sendiri juga kegiatan vakum kan gitu kan, nggak ada ini apa namanya, nggak ada kegiatan kan gitu kan, mau kegiatan juga susah kan gitu kan. Nah, sekarang yang lagi dilakukan benar-benar kosong sama sekali nggak ada, atau ada hal yang dilakukan sedang berjalan? Mana ya? Nggak apa-apa nih kan nanya-nanya kayak gini ya Mod ya. Iya. Ah, Cuman itu gini, kalau untuk sekarang ini memang untuk kegiatan untuk di Keramaian. lapangan atau apa itu memang tidak ada kita. Untuk keramaian pokoknya nggak ada Keramaian lah ya. tidak ada, jadi cuma hanya imbauan aja dalam imbauan jangan seperti itu. tetap ya Tetap. protokol itu tetap. Apa namanya, kita tetap silaturahmi sama kawan-kawan atau apa melalui medsos atau apa. Tapi kalau untuk keramaian atau apa kumpul apa itu enggak. Itu nggak ada ya. Asli setahun gitu nggak ada, udah bulan 3 kemarin pandemi bulan 3. Oh, atau gini Bot, memancing kawan-kawan itu kan, ini kan memang kondisi kan lagi pandemi nih. Misalnya mereka ada lagu gitu, videoin aja gitu, kirim, nggak virtual, kirim aja videonya ke kami gitu. Jadi kan nggak langsung berkerumun kan mereka aja gitu. Aku ada lagu misalnya perorangan atau ada berapa orang, kirim aja ke kami. Mungkin nanti tinggal di share ke medsos, ini loh dari sini,
Mungkin itu kan bisa jadi pemancing kan, jadi pemati untuk kawan-kawan yang lain. Oh, sini bisa nih, ayo kita bikin pasti pancingan kecil itu pasti kena itu bot kalau ada yang memulai gitu. Mungkin itu tuh yang memang harus diiniin. Kalau aku sih pengen seperti itu, cuman kita gini, tetap kembali keputusan itu ada di ketua umum. Kita kawan-kawan yang lain. nggak bisa memutuskan ya pengennya seperti itu, cuman ya, itu harus kita bicarakan lagi. Apapun masukan dari kawan-kawan basis itu harus diapakan lagi, digodok lagi lah sama kawan-kawan pengurus dan persetujuan dari ketua umum. Jadi kita nggak sembarang, walaupun kawan-kawan banyak lagu bisa menciptakan lagu ini kan nggak semua bisa kita tampung. Iya. Walaupun lagu si ini bagus, lagu si ini bagus, lagu si ini bagus. Jadi kita pengennya tuh misalnya masuk satu lagu, oh ini dulu kita apakan. Iya, masalahku nggak siapa aja boleh gitu, Iya, siapa aja boleh siapa aja masuk. boleh. Nanti sebagai pemancing aja dulu. Ini dari sini. Oh, yang lainnya pasti pengen ngikut kan. Oh, orang ini udah main nih, main kita. Kan jadi pemancing dia jadinya. Tapi kita kembali ke itu juga tadi Mak Den, ya kan? Pengen semua. Mungkin kalau Pak Lau nengok video ini mungkin pengen juga sih, cuman ya kita tetap kembali karena kita berorganisasi di pengurusan ini harus tetap kita bicarakan. Dimanapun tetap keputusan adalah kesepakatan bersama dan di ketua. Lanjut ke Anthem ya. Ini ke Anthem juga. Anthem udah ada niat untuk menciptakan hak paten cipta kan gitu kan. Nah, aku nunggu video klip nih. Ya enggak? Kan gitu Mas. Harusnya kan gitu kan. Video klip udah terlaksana, kita rangkul aja tuh pemain. Lokasi banyak kan gitu kan untuk video klip. Ya enggak? Sebagai pencipta, termasuk pencipta lagu Anthem Bot, dalam waktu dekat gini ada nggak untuk menjadikan ini video klip Anthem ini? Ada sih, cuman kayak mana ya? Pengen kali kita buat apa, Masih terbentur dengan pandemi ini. masih terbentur dengan pandemi ini. Jadi udah lama, udah tonton semalam tahun sebelum pandemi itu udah kita bicarakan kayak mana seperti mau kita rekaman. Cuman gini, kemarin sempat kita nanya sama ketua kan gimana rekaman yang bagus gini. Ketua pun kurang tahu di mana rekaman yang apa kan yang Memang bagus ya. yang betul-betul real yang mana. Mungkin kalau video rekaman di Medan ini mungkin banyak. Tapi yang betul-betul memang betul itu bisa membawa aura atau apa. Atmosfer di dalam lagu tadi ya. Jadi kita tinggal nunggu pembahasan atau sambil mencari juga studio-studio yang pengen kita rekam lagu. Jadi ketika jadi hasilnya itu nggak mengecewakan gitu kan. Iya. Dan nanti ya kayak gue bilang tadi di awal, ketika nanti di apa pun nanti ke saat pertandingan, orang jadi nggak kecewa mendengarkan memang hasilnya itu bagus gitu kan. Itulah yang kami pikirkan makanya bilang kayak lagu ini aja tercipta nih 2017, 2018 akhir baru dinyanyikan ini. Iya. Itu ketika PSMS di Liga 1. Liga 1 ya. Liga 1. Udah mau degradasi itu. Iya, itu baru dinyanyikan. Iya. Iya. Itu udah mau degradasi. Nah, apa ya kalau aku bilang, jangankan kelompok supporter sendiri, kayak ada beberapa kelompok supporter di Medan menyanyikan lagu itu pasti merinding ya, kan gitu kan, auranya beda. Nah, penonton umum pun pasti merasakan hal yang itu sama, kan gitu kan. Nah, ada nggak gitu apa namanya ya dibilangnya, nyanyian burung di luar sana, kan gitu kan, yang mengatakan Anthem ini kan yang buat kelompok ini, kenapa harus bersama bernyanyi gitu, kan gitu kan gitu ya kan, buat kan ada nggak yang terjadi seperti itu di Medan, kan gitu ya kan Mbak Den kan? Kalau seperti itu ada. Ada. Kalau bilang ada, tapi Mereka
ini biar kita Ah, kasih iya, tahu ya kan. Jadi sedep nih. kalau aku pribadi ya, aku buat lagu itu agar memang gimana ya? Bisa agar menyeluruh. Bisa menyeluruh. Makanya tidak ada embel-embel nama organisasi di dalam itu. Jadi ini depan kamera, bahwasannya penciptanya mengatakan lagu itu milik kita semua. Kan gitu. Ya kan, Bot? Nggak ada yang namanya walaupun aku kelompok supporter ini, memang aku kelompok supporter ini, tapi lagu ini biar dinikmati semua masyarakat Kota Medan. Makanya aku tidak Kan mau gitu. bawa nama embel-embel. Cukup orang tahu Aku nih bagian lagu dari itu. ini dari sini, Ah. tapi lagu itu tidak mau aku cantumkan macam kayak masalah gimana ya Kak? Apa namanya lagu ya? Gak mungkin di sini gimana ya? Kata-katanya itu Ada ada bawa nama membawa nama organisasi kelompok pribadi ya. gitu, kelompok gitu. Itu sengaja aku buat kayak mana biar tidak ada mengatasnamakan itu, tapi dalam naungan itu. Biar nggak istilahnya biar nggak ada space jarak ya kan Pak. Semua bisa menikmati lagu Anthem ini sama-sama di dalam stadion, baik itu mungkin sebelum pertandingan atau sesudah pertandingan. Itu- Kan gitu. itu Itu harus harapan sebenarnya. pertamaku. Itu Itu harus harapan sebenarnya kan gitu kan. Karena bukan ya mungkin harus meninggalkan ego kan gitu kan. Iya kan Mbak Den kan? Karena PSMS itu pemainnya juga menyanyikan lagu itu. Iya nggak kan gitu kan. Penonton umum juga menyanyikan lagu itu. Iya, kita singkirkan sama ego kan gitu kan. Kita nyanyi sama-sama itu yang mungkin ya. Tujuannya ya. Tujuannya. Jadi kayak mana ya? Kita juga nggak bisa memaksakan mereka untuk apa kan gitu. Cuman harapan kita, harapan aku pribadi ataupun kawan-kawan yang lainnya mungkin sama. Kita tetap menyanyikan lagu itu. Tapi untuk kata kita ada supporter ini 3, ya kan? Jadi kedua supporter ini jangan menganggap lagu itu dari bagian Kelompok ini. Terus nggak mau menyanyikan. Nah itu harapan kita ya jangan seperti itu pandangan supporter yang dua itu Ego kawan-kawan ya. kita juga. Ego Nah, harus disingkirkan ya Mbak Den ya. jadi itu untuk kita bersama juga untuk Untuk tim. tim ya. Untuk Untuk tim. tim. Itu kan tujuannya untuk tim. Ya nggak? Mungkin ada kelompok lain yang punya Anthem juga kan begitu. Iya. Kita nyanyikan lagi kan begitu kan. kalau ada yang lebih bagus Nggak ada istilahnya, kita nggak usah adu bagus atau enggak Mon. Yang namanya Anthem ini kan bisa aja Anthem dari kelompok ini untuk pembuka, ya nggak? Anthem untuk kelompok Anthem yang diciptakan kelompok ini untuk penutup harus selesai pertandingan kan bisa aja. Kalau aku pribadi sih ya nggak ada kata bagus atau enggak kan gitu kan. Yang namanya Anthem itu pasti baik, ya kan gitu kan. Bagus enggaknya itu nanti kan gitu kan, gitu kan. Yang namanya menciptakan sebuah lagu untuk klub kebanggaan nggak ada istilah kata bagus atau enggak. Semua itu udah terkoordinasi sama kan gitu kan. Udah memang dipikirkan liriknya luar biasa kan gitu kan. Ya kan bukan. Anthem itu kan dorongan untuk tim. Iya nggak? Kan gitu kan. Nah, kenapa? Ada satu kebanggaan kalau menurut aku gini ya. Iya kan? Bisa jadi ada satu kebanggaan ketika PSMS itu main di luar dengan gagah berani kita menyanyikan lagu Anthem itu di tempat orang lain. Iya. Ya nggak? Kan gitu kan. Nah, nggak ada cerita apa yang kalian nyanyikan Anthem ini yang buat ini. Mungkin itu persepsi orang-orang yang masih kita bilang masih lebih tinggi egonya daripada persatuan yang dia miliki. Kan gitu ya Moda. Melihat kondisi sepak bola nasional yang apa ya, nggak adil kalau menurut aku ya. Nggak adilnya kenapa? Liga 1 ada turnamennya, ya nggak? Sementara Liga 2 belum ada turnamen. Karena lihat kondisi PSMS tim Liga 2 yang paling siap saat ini untuk mengarungi kompetisi. Kan gitu kan? Untuk mengarungi kompetisi, ya nggak? Dari aku bukan bilang buat mewakilkan kelompok ini, enggak kan gitu kan? Bukan. Dari sudut pandang si Mbot sendiri ya kan Mak kan, melihat dari kacamata Mbot melihat sepak bola kita yang kayaknya ketakutan yang nggak jelas, ya nggak kan gitu kan? Ketakutan yang nggak jelas, terkesan lambat kan begitu kan?
secepatnya gitu pingin nggak gitu membuat sebuah kompetisi untuk Liga 2? Kalau aku pribadi tidak mengatasnamakan organisasi atau Ya. supporterku pribadi. Mana ya? Liga 2 tuh aku pengennya sih kalau untuk PSMS sendiri ya kan. Udah nanti aja lah apa tuh biar pematangan dalam tim aja dulu latihan. Mana ya? Karena gini ya. Pemain juga belum pada datang ke Rombak semua. Iya. Romba ulang terus kayaknya ya. Iya. Nah, jadi untuk tim sekarang yang kulihat belum siap. Walaupun mereka mengatakan siap, tapi buktinya belum ada yang datang pemainnya. Ada yang pun mesti kontrak pun belum dikontrak kali ya, belum jelas. Karena kan gini Dempot, mungkin ada ketakutan seperti yang kemarin gitu, Ya. di kontrak tapi Nggak ada liga kompetisi. kompetisi nggak berjalan gitu Nyonyot lah tim kayak gitu. Ya mungkin kan secara pengeluaran kan udah banyak, berarti kan udah keluar dan termasuk yang dikontrak itu dengan label pemain bintang pun ada kan gitu kan, berarti kan dengan budget yang besar juga, mungkin takutnya seperti itu, makanya masih diinin aja dulu. Lebih fokusnya mungkin ke persiapan ketika nanti memang betul bergulir. Jadi PSMS itu memang udah ready ya. Aku sepakat dengan Sergi bilang PSMS termasuk yang udah duluan membentuk tim. Ya nggak ada masalah sih, cuman ya itu tadi takutnya ketika udah dikontrak rupanya nanti wacana Praliga untuk Liga 2 ini gagal lagi, kan terbuang sia-sia lagi dananya kan. Bahkan ada yang menyebutkan semi turnamen Menpora ini adalah Piala Ece-Ece, IPW yang ngomong itu. Kan gitu kan. Dengan beraninya berbicara turnamen Ece-Ece. Iya nggak? Kalau memang turnamen Ece-Ece ya izinkan liga dong. Ya nggak gitu kan? Ya liga aja kan gitu kan. Nah, supporter sendiri nih Mod, supporter Medan sendiri, mungkin Mod lah sebagai supporter ya kan, supporter gitu, pengen bilang apa sih gitu, pengen mau ngomong apa sih gitu ke sepak bola nasional kita nih gitu. Kalau pengen ngomongnya cuma boleh maki-maki enggak kan? Jangan gila kok ya, Nanti aduh kita kena gawat ini. kali kau bah. Gol kita nanti payah. Ya harapan aku sebagai supporter ya, mainkan aja liga. Karena maaf katanya di negara tetangga juga udah jalan liga. Malaysia kemarin baru main ya. Iya. Iya Malaysia. Terus kita kapan? Kemarin sempat udah dijanjikan sama ketua PSSI belum dapat izin. Maaf kata hal yang memalukan kemarin itu sudah ada laga uji coba timnas saja bisa Gagal. gagal. Iya. Tiba-tiba main aja kemarin ya. Iya. Jadi main kan, ternyata tiba-tiba main aja gitu ya. Hanya diundur 1 hari jadinya. Iya kan. 1 hari kan Iya. jadinya. Jadi langsung main ya. Masih simpang siur lah ya. Koordinasi masih Kayak simpang permainan siur. sih sebenarnya aku bilang, jadi ajang permainan beda pendapat. Iya nggak kan gitu kan, tarik ulur suara jadinya kan gitu kan. Kekesalan ya, kesel ya kayak ya Mod ya. Pengennya harapan sebagai supporter tuh supporter sudah mengikuti standar protokol kesehatan untuk Nggak ada tidak kegiatan datang ke apa-apa. stadion. Iya, benar. Kita turutin. Terus Iya. apa lagi masalahnya? Duitnya sponsornya kan ini belum masuk kan, nggak ada duitnya. Iya, bisa Jadi- jadi sih. Makanya bingung juga nengok aparatur di negeri inilah kayak mana. Untuk sepak bola sendiri kayaknya susah, sulit, payah. Iya. Lengkap ya, susah sulit payah. Komplek, udah komplek. Nah, kan gitu. Sepak bola ini jadi banyak yang ngurusin sekarang. Aku ngeliatnya gitu. Ya kan, Maden? Sepak bola ini jadi banyak yang ngurusin. Ya enggak? Yang harusnya nggak ngurusin ini jadi ngurus. Kan gitu kan? Dicampuri. Kan gitu kan? Kalau konsepnya protokol kesehatan, benar kata Mbok tadi, aku setuju. Tanpa penonton kan bisa. Kan kita punya stasiun TV. Ya enggak? Kan gitu kan? Apalagi yang salah. Kan gitu kan? Kita kan butuh hiburan. Kan gitu Mod ya.
kita butuh hiburan, kita butuh butuh apa namanya, bukan semua ya sepak bola, pemain juga butuh untuk kelangsungan hidup mereka, ya nggak, pemain bola itu butuh itu, supporter juga butuh kelangsungan hidup yang seperti usaha. Teman-teman, ini nggak usaha kayaknya, Mbot nih katanya dengar udah buka usaha juga nih Mbot ya. Ada usaha kecil-kecilan Apa aja. tuh Mbot, usaha apa? Makanan minuman aja. Makanan minuman, Udah gorengan mantap juga. itu. Iya betul, apa bilang Enggak, Kak? udah mantap Ngomong itu. aja. Apa tuh? Mana jual makanan burger. Oh, Nah, mantap. Di mana lokasi? gimana di Baja 4? Baja 4, Baja 4 Simpang 4 itu. Baja 4 Simpang 4. Burger apa namanya? Jogal Burger. Jogal Burger. Kalau kalian pengen makan burger, Jogal Burger. Yang buat pun Jogal ya kan gitu kan. Baja 4 buat ya. Baja 4 Amplas. Baja 4 Amplas ya kan. Burger, minumannya ya. Alkohol. Alkohol nggak? Enggak. Karena Ya, kemarin nanya. di Instagram pamer-pamer botol alkohol. Oh, itu apa aja? Teh manis isinya? Teh manis aja tuh. Teh manis. Sponsor pribadi aja tuh. Kita ngobrol-ngobrol sepak bola aja kan gitu kan. Nggak, istilahnya di sini ngobrol santai, slow. Apa yang bisa obrolin kan gitu kan. Anthem tadi sudah kita bahas, koreo juga kan gitu kan kemarin kan. Sebagai punya apa namanya, punya tanggung jawab di kelompok supporter sebagai wakil ketua dua di kelompok supporter di Smack Holiga, ya kan gitu. Pernah nggak gitu Mut, istilahnya apa ya dibilangnya, ngerasa kesulitan gitu dengan tanggung jawab? Nah, ya, kalau pribadi pun apapun yang kita dikasih amanah, Untuk adik-adik ini sebagai sesama supporter, menuntun mereka untuk lebih ini, maksud aku, supporter itu bukan berarti kita harus ugal-ugalan kan gitu ya, ya kan? Pernah nggak gitu ngerasain yang namanya apa namanya ya, itu tadi yang aku bilang gitu, merasa kita harus punya tanggung jawab penuh gitu sama adik-adik terbebani kita. lah gitu ya. Merasa Kalau aku bilang terbebani. sih nggak terbebani, bukan terbebani, maksudnya merasa masih ada kekurangannya kan gitu. Kalau aku pribadi ya banyak kekuranganku di apa yang tugasku sekarang ini. banyak kali yang harus dievaluasi, banyak Untuk mau pribadi ya, aku pribadi ya. Tapi gimana juga semampu iyalah pula kita kan bukan robot. Kita juga punya kegiatan di luar dari menuntaskan kewajiban apa yang harus kita lakukan untuk kawan-kawan, yang harus kita kasih masukan untuk kawan-kawan. Jadi kayak mana ya dibilang, tanggung jawab itu berat. Jadi jangan kawan-kawan basis itu melihat ini apa pengurus apa gini. Sering banyak mentang-mentang pengurus apa, dikira kawan-kawan Jadi, itu jadi pengurus tuh Enak. jadi buat kawan-kawan, bukan buat aja gitu. Di kelompok supporter sendiri pengurus itu banyak kan gitu kan. Mereka juga punya kinerja mereka masing-masing kan gitu kan. Hargailah kan begitu. Hargai karena mungkin baik itu ketua sendiri, mereka ini sayang sama kalian kan gitu, iya nggak? Sayang, peduli, sangat-sangat peduli. Jadi untuk mendukung PSMS itu, mereka juga nggak mau ada terjadi apa-apa sama adik-adik itu ya, nggak mau ya kan gitu kan. Nah jadi bukan hanya Mbot aja, mungkin ada beberapa pengurus, ada puluhan ya mungkin ya, yang sayang sama kalian, yang peduli sama kalian. Intinya sih apa ya, bukan aku mau enggak gitu, maksudnya kawan-kawan ini, abang-abangan ini sangat peduli sama kalian dan menyayangi kalian kan gitu ya kan Maden kan, Sama-sama saling mengerti. sama saling mengerti kan gitu kan. Bukan nggak capek loh kan, bukan kita bilang capek, bukan nggak ini loh, apa namanya, Kalau aku bilangnya gini, Gi.
berorganisasi ini proses kita belajar juga nanti di kehidupan kita sehari-hari. Eh, Baik dari attitude, ilmu, banyak yang bisa kita dapat. Jadi jangan sia-siakan kita berorganisasi ini. Dari abang-abangan inilah kalian dari pengurus-pengurusnya inilah kawan-kawan itu belajar. Karena mungkin dulu kayak Mbot, kita ini dulu mungkin sama-sama kita dulu juga belajar. Kita juga pernah seperti mereka ya kan. Itu Maden, kita seperti mereka. Ada proses yang dilewatin dan jangan sia-siakan proses itu gitu. Jangan cuman kasihan loh kawan-kawan kalau cuman datang itu bergabung di satu kelompok itu nggak ada dapat apa-apa gitu, cuman sekedar hore-horenya aja juga sayang. Apa yang dimiliki sama Mbot Dan kawan-kawan lain pasti dibagi. harus disimpan, dan suatu saat nanti adik-adik itu membagi itu semua kan gitu ya kan Mbot. Dan juga orang buat pasti berbagi ilmu itu pasti nggak akan pelit sama ilmu. Oke, terakhir Mbot, apa namanya, wejangan itu yang istilahnya wejangan untuk Wejang jahe. wedang itu wedang mah. Apa namanya, untuk adik-adik yang memang juga sama-sama supporter. Kebetulan kan kenapa aku nanya seperti ini, karena Mbot adalah bagian dari pengusaha kan gitu. Apa Mbot untuk mereka? Sebelumnya aku gini ya, video ini aku bukan mewakili dari Iya, salah satu bukan supporter. mewakili, Ini aku bukan datang mewakili. untuk pribadi Iya. dan mungkin Kebetulan kawan aja dari- pengurus kan kebetulan begitu. pengurusan. Jadi dari RG udah kawan, ini senior atau apa, jadi aku bukan mewakili supporterku tapi aku membawa pribadi. Kita kawan. Jadi kayak mana ya aku bilang, untuk kawan-kawan di basis itu tingkatkan kreativitas, Itu ya. Dan lebih juga saling menghargai apa yang udah dibuat sama peraturan, apa yang Ditaati. ditaati aja udah. gini loh Mbak. Dengan momen pandemi ini, dengan minimnya kegiatan, malah aku rasa momen yang pas gitu kalau untuk Banyak menambah kreativitas kita gitu kan, yang kayak mungkin lagu ataupun ada ide-ide lainnya kan, itu seharusnya di sini gitu tumbuhnya. Jadi ketika memang betul-betul pandemi ini lewat, liga bergulir lagi normal, amin, nggak aku amin kan gitu. Amin. Amin. Jadi udah ada stok gitu. Kok ngamuk? Nggak bilang amin kadang-kadang. Amin kebun bunga. Apa ini? Jadi gitu ya. Jadi buat yang nonton podcast ini nanti, apa yang kami bicarakan di sini itu juga untuk membangun kita semua. Kita nggak ada yang namanya merasa sok tahu, merasa paling ini, merasa paling itu, tidak kan gitu ya kan berkat. Ini semua apa yang kita alami, apa yang kita dapat, kita pengen berbagi kan gitu kan. Kita pengen berbagi. Jadi ingat lagu Anthem PSMS Demi Mimpi-Mimpi Kita tuh, ini penciptanya udah dihak paten, jangan diganggu gugat kan begitu ya kan gitu kan Mak Den kan. Selama itu menyanyikan masih dalam koridornya dalam sepak bola sah kan gitu kan. Tapi kalau untuk dibawa ke hal lain harus izin terlebih dahulu, itu harus kan gitu kan. Itu peringatan keras, hargailah orang berkarya kan gitu kan. Hargailah orang yang sudah melakukan sesuatu karya untuk kota tercinta, untuk tim kita tercinta. Jangan dicoreng dengan saling mengakui kan gitu ya nggak. Jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat Mbot ya kan. Kita kawan Mbot ya. Ya Kawan kawan ya. ini senior-senior apa ini? Ya gini kali lah. Iya ya. Jadi terima kasih buat narasumber kami malam ini. Le ya kan Le, Ya, Le, aman, Ardian Rizky Mbot ya kan, nggak ada yang kenal Ardian Rizky, penting aku yang tahu ini ya betul. Mbot yang menciptakan, salah satu yang menciptakan Anthem PSMS. Semoga sehat selalu, usahanya lancar, jaya ya lah ya. Amin. Baik, sampai ketemu di podcast-podcast kita selanjutnya. Nantikan video-video kita dengan narasumber yang luar biasa, yang gila-gila di sini kan gitu ya kan Maden.
karena sepak bola itu banyak makna, banyak suka, duka dan hal yang lainnya. Dari sudut pandang bermacam-macam orang, sepak bola itu punya sudut pandangnya sendiri, kan gitu. Karena sepak bola adalah teman. Sampai Harapan jumpa. gua, aku ada nyampaikan harapan Apa tuh? untuk podcast titik apa nih titik putih ini. Aku harapan gua ketiga supporter itu diwawancari juga Boleh. seperti ini. Boleh. Mantap. Harapan gua. Oke, nanti kita duduk kan sama-sama kan gitu ya kan Mak Den kan. Dalam untuk mewujudkan sepak bola Medan lebih baik, supporter Medan lebih maju, lebih berkreasi, lebih oke kan gitu kan. Nah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Emin Ramadan enggak? Kebanggaanku, hari yang kau lalui, keringat yang membasahi, teruslah berjuang kami di sini, takkan pernah sendiri. Teruslah berjuang kau binatangku, raihlah sebuah kemenangan demi mimpi-mimpi kita. Teruslah berlari kejar mimpimu, kami